ya. Oke, nomor berapa yang perlu dibahas? Nah, ini kalau 1, 2, 3, 4 itu sebetulnya kalian udah tinggal masukkan angka-angkanya aja ya. Ya, kalau misalnya dapat 0 per 0, kalian estimasi aja nilainya mendekati berapa. Ini nggak usah dibahas ya, nomor 1 sampai 4 nanti hari ini kita bahas dengan cara yang lebih mudah. Nomor 5. Ya, Bu. Oke, nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini kan persamaan garis lurus ya, linier. Ketika yang ditanyakan adalah limit fx, x mendekati 0. Nah, x mendekati 0 itu sebetulnya kita hanya tinggal membaca titik koordinat aja gitu. Kenapa Bu lihatnya titik koordinatnya aja? Karena lihat garisnya aja tegas ya. Semua tidak ada noktah yang kosong ya atau bulatan yang kosong. Jadi di sini nomor 5 ini ternyata nilai limit sama nilai fungsinya itu dia akan sama dan sama-sama ada nilainya. Jadi ketika ditanya limit fx, x menuju 0, berarti kita cari aja yang x-nya 0. Berarti kalau x-nya 0, berapa sih titiknya gitu ya, titik koordinatnya. Yang mana 0? Berarti ini kan 0,1 gitu aja. Ini jawabannya 1. Kiri kanannya berapa ya? Kiri kanannya 1 kan di sebelah kiri. Nah, ini kan semakin ke mendekati nilai x-nya 0 kan jawabannya mendekati 1 ya. Nah, sebenarnya kalau untuk soal yang berupa garis tegas seperti ini ya, nggak ada bulatan kosong, ini udah tinggal seperti membaca titik koordinat aja. Nah, gimana kalau yang nilai limit fx saat x-nya menuju 1? Nah, kalau x-nya 1 berarti berapa titik koordinatnya? Kemarin udah dibahas ya. Menggunakan, kita cari dulu persamaan garisnya nih. Nah, ini kan kebetulan kalau kita perpanjang juga nggak kelihatan ya berapa sih ketika x-nya 1, y-nya. Nah, ini boleh kita gunakan persamaan garis. Kemarin udah nemu ya persamaan garisnya, udah bisa belum? Kemarin persamaan garisnya kan Y min Y1 gitu kan ya, sama dengan M X min X1 gitu. Yang mana X1 Y1-nya, yang mana aja bebas, mau min 1,3 sebagai X1 Y1 atau 0,1 sebagai XY gitu. Ya, cari dulu gradiennya. Ini kan nanti didapat ya, kalau misalnya kita perpanjang si garis ini garisnya kita perpanjang ke sini ya. Ini kalau misalnya kita ngegambarnya, sebetulnya kalau menggambarnya rapih itu kan dia lurus ya. Nanti ketemu lah jawabannya di sini. Oh, kalau X-nya 1 berarti Y-nya berapa? Negatif 1 ya, dari hasil persamaan garis. Udah ya kemarin bahas tentang persamaan garis negatif 1. Kalau yang ditanya limit X menuju min 1, fx jawabannya berapa? 3 gitu aja. Ya sama aja kayak baca titik koordinat gitu. Kalau misalnya si grafiknya dia tegas gitu ya, semuanya nggak ada yang berpotongan gitu kan, terus nggak ada bulatan kosong, itu udah hampir sama aja kayak kita membaca titik koordinat gitu. Udah jelas? Ya, Bu. Ya, kemudian yang ini, yang grafik ini. Nah, ini kan ini juga udah ya. Limit fx. Nah, ini pertanyaannya berarti kan ada 3 ya. Pertanyaan yang pertama, limit X menuju C-nya negatif 2 ya. Negatif 2 dari kanan. Dari kanan berarti kita lihat garis nih, garis ini. Garisnya. Dari kanan dia mendekati berapa? Gitu kan, mendekati berapa dari kanan? Dari kanan tuh dari sini berarti. Nah, yang ini berapa? Kayak baca titik koordinat juga. Jawabannya adalah 2 gitu. Fx 2. Yang B juga sama, limit X mendekati negatif 2 dari kiri. Fx
Itu dari kiri yang ini. Nah, kan sama aja kan? 2 juga. Ya, 2 juga. C, limit X mendekati negatif 2. Kesimpulannya karena sama, ya, karena sama, kirinya 2, kanannya 2, berarti nilai limitnya 2. Terus titik ini apa? Ini kan ada titik juga, negatif 2,3. Nah, ini mah lain ceritanya. Kalau pertanyaannya fx atau sebentar. Pertanyaannya berapa nilai f negatif 2? Bukan nilai limit yang ditanyakannya, tapi nilai f negatif 2. Nah, kalau nilai f negatif 2 itu jawabannya 3 gitu. Jadi kalau limit mah yang garisnya ya, yang garisnya, kalau yang titik itu dia fungsi nilai titik koordinat aja gitu. Fungsi fx-nya itu nilainya adalah 3 ketika x-nya negatif 2 gitu. Jadi beda. Jadi jangan jawab 3 nilai limitnya. Nilai limit tetap lihatnya dari garis ya, kayak baca titik koordinat gitu. Nah, sekarang yang nomor 8. Limit x menuju 3 dari kanan. Yang kanan berarti garisnya yang atas apa yang bawah? Karena yang atas. Yang atas ya, dari kanan kan, dari kanan ke kiri gitu alurnya. Ini 3 dari kanan. Oh, berarti yang ini lihatnya fx. Jawabannya berapa? 3. 3 gitu. Kalau B, limit x menuju 3 dari kiri. Berarti garisnya yang bawah ya. Karena dia dari kiri ke kanan gitu. Arahnya jadi sebelah kiri gitu. Sebelah kiri angka 3. Nah, berapa jawabannya? 3. 3. Yang kiri. Nggak ada nggak Bu, kalau nggak salah? Yang kiri. Yang Kan kiri titiknya hitam Bu. nggak masalah, titiknya hitam juga. Yang Jadi 3. negatif 3. Dari sebelah kiri nilainya mendekati berapa gitu. Terus kalau limitnya, sekarang kita simpulkan kalau kiri sama kanannya beda ya. Kiri dengan kanan beda, maka jawabannya tidak ada. Terus ini titiknya hitam Bu gitu. Titik hitam teh apa? Itu mah kalau pertanyaannya F3. Kalau pertanyaannya F3, berapa nilai F3-nya? F3-nya itu adalah negatif 3 gitu. Jadi kalau misalnya Bu, garisnya berarti yang nggak ada TF limit X sama X3-nya ya? Yang nggak ada, limit ya, limit Limit X menuju 3. 3 nggak ada, karena dari kiri ke kanan dia kayak punya 2 nilai gitu kan. Dari kiri negatif 3, yang kanan mah 3. Tapi kalau ditanya F3, bukan nilai limit, nanya fungsinya. F3-nya berapa? Ya negatif 3, karena kan ambilnya yang hitam gitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya gimana Bu, kadang teh di buku gitu ya, atau di soal teh ada si grafik yang kayak nggak jelas gitu ya. Misalnya nggak dikasih keterangan titiknya hitam atau putih gitu. Ya udah aja, anggap aja dia garis tegas gitu aja. Jadi ada beberapa yang detail kan ya, detail banget gitu. Kalau misalnya dia nggak dikasih keterangan gitu ya, nggak ada buletan putih atau hitamnya teh nggak dibuletin, ya udah berarti anggap aja dia tegas aja garisnya gitu, nggak masalah sih sebetulnya. Udah jelas perbedaannya? Mau nanya Bu, Ya boleh kalau Faisal. yang bulatan yang atasnya nggak putih, F3-nya jadi berapa? Kalau misalnya ini ya, ininya hitam juga misalnya ya, Iya. gitu, nggak bisa berarti dia berarti ada kesalahan penulisan sebetulnya, berarti kan nggak jelas ya. F3 kan nggak bisa F3-nya jadi ada 2 jawaban kayak gitu mah ya, negatif 3 dan 3 nggak bisa, berarti memang ada kesalahan penulisan berarti dari sana, dari soalnya. Jadi harus salah satu.
Atau enggak dua-duanya nggak ada gitu paling, Faisal. Jadi kalau misalnya yang atas hitam, seandainya ada di soal ya, yang atasnya hitam, pasti yang bawah putih. Atau putih dua-duanya mungkin. Kalau putih dua-duanya berarti F3-nya nggak ada gitu. Kalau misalnya yang atas hitam, yang bawah putih, berarti F3-nya 3 gitu aja. Jadi nggak mungkin dua-duanya hitam. Gitu ya. Paling mungkin yang ditanyanya kalau ada soal kayak gitu ya ditanyanya limit aja sih, lebih ke limit gitu. Nggak akan nanya F3 kalau misalnya dua-duanya kayak terlihat bukan hitam ya, jadi kayak garis aja. Misalnya ada soal dia garis aja gini, gimana ya, garis aja. Bentar. Ini tuh nggak ditebelin gitu ya, ujungnya cuman garis aja gini. Biasanya dia nanyanya cuman limitnya aja berapa gitu. Jadi nggak spesifik nanya berapa F3-nya gitu. Karena kurang valid lah kalau misalnya kita nanyanya Fx-nya, karena nggak jelas gitu si titiknya di mana. Biasanya nanyanya lebih ke limit aja kalau misalnya garis berupa garis saja tanpa ditebalkan titik ujungnya. Gitu, Faisal. Sekarang udah lebih kebayang ya. Jadi kalau limit ya kita fokus ke garisnya aja, tapi kalau nanyanya Fx titik dia gitu. Kalau yang hitam berarti F berapa. Ya, jadi kalau misalnya titiknya ini putih dua-duanya, maka nilai F3-nya nggak ada. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang hitam lah, itu adalah nilai F3-nya gitu. Udah jelas sekarang Mazia? Ya, Bu. Ya gitu ya. Oke, sebentar. Ini di save dulu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk soal yang ini aman? Ya, kalau yang nomor 10 jawabannya berapa? Banyak yang salah nih nomor 10. Nomor 10 jawabannya nggak ada ya, nggak ada. Ini kan sebetulnya dia bisa kita gunakan substitusi juga ya. Boleh substitusi, boleh pakai pendekatan. Kenapa bilang nggak ada? Karena di sini kiri sama kanannya beda ya. Kita coba bahas sedikit yang nomor 10. Kalau nomor 9 kalian coba buktikan pakai ini aja ya. Pakai apa namanya? Pendekatan ya. Kalau nomor 10 berarti kita bisa simpulkan gini aja, limit S menuju 1 dari kiri. Berarti kalau dari kiri ambilnya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Bu. Yang pertama ya. Berarti limit S gini kan. Oh ya udah, berarti jawabannya tinggal masukkan aja 1 ya. Jawabannya 1. Tapi kalau limit kanan S menuju 1 dari kanan, berarti S-nya tuh 1 min S kan ya. Jadi 1 min 1 jawabannya 0. Nah, berarti kesimpulannya limit ini kanan. Limit S menuju 1 Fs itu tidak ada. Gitu. Ya, walaupun di sini dikasih keterangannya S-nya itu kurang dari sama dengan 1. Kan kurang dari sama dengan 1. Kemudian di sini S-nya kan lebih besar dari 1. Kan nggak boleh ibaratnya substitusi satunya pas. Ya nggak apa-apa kan menuju. Di sini kan limit. Ini kan 0 juga kan sebetulnya bukan nilainya pas 0 tapi mendekati 0. Jadi di sini kita harus perhatikan limit kiri dan kanannya ada beda atau sama. Gitu. Ketika beda maka simpulkan tidak ada. Kenapa berlaku substitusi di sini ya? Berlaku substitusi karena ini sama halnya seperti fungsi polinom ya, fungsi suku banyak walaupun di sini variabelnya 1, gitu kan, dia ketika substitusi kita bisa langsung menghasilkan suatu nilai yang tentu, jadi boleh gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup yang ini? Udah, Bu. Ya, udah ya. Kita lanjut kalau sudah cukup ke pelajaran yang hari ini. Oke, stop share dulu. Ya, jadi hitam putihnya itu ya. Kalau yang
Hitam itu dia menunjukkan bahwa nilai fungsinya ada gitu penjelasannya Mazia. Kalau yang putih nilai fungsinya tidak ada. Nilai loh, nilai fungsi bukan nilai limit. Nah, kalau limit itu dia boleh ada ketika putih ya, tapi kalau misalnya yang ditanyakan nilai fungsi hitam gitu. Sebentar ya. Kita lanjut ke materi hari ini, limit fungsi aljabar, cara memfaktorkan dan kali akar sekawan. Nah, sebelumnya ada istilah-istilah penting yang harus kita ingat. Ada tidak terdefinisi, ada juga tak tentu dan tak terhingga. Ini kadang banyak orang ya yang menganggap ini sama, ternyata kalau kita pelajari lebih dalam itu ternyata beda ya, maknanya beda. Kalau tidak terdefinisi contohnya apa? Contoh tidak terdefinisi, ada yang tahu? Sesuatu dibagi 0 bukan, Bu? Ya, 1 dibagi 0 gitu ya. Atau 2 dibagi 0, 100 dibagi 0. Semua yang dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi kita simpulkan bahwa tidak terdefinisi itu adalah yang contohnya, sebentar, mau nggak keluar ininya. Nah. Contohnya A per 10 gitu ya. A per 10, A per 0 gitu ya. A per 0 itu dengan A-nya elemen bilangan real, kemudian A-nya bukan 0, dia tidak terdefinisi ya. Bentar, mau coret-coret nggak bisa. Sebentar. Tidak terdefinisi, contohnya yang tadi A per 0 dengan A-nya elemen real ya. A-nya elemen real artinya A-nya boleh berapa aja, A-nya bukan 0. Ya, ini tidak terdefinisi. Tahu ya penjelasan tidak terdefinisi kenapa ya? Dia karena tidak terdefinisi itu dihubungkannya dengan perkalian yang merupakan kebalikan dari pembagian. Ketika kita bilang 10 gitu ya dibagi 2 sama dengan 5, dia benar karena 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Tapi kalau misalnya kita bilang 1 dibagi 0, saya mau jawab hasilnya adalah 0. Ini jawabannya ternyata salah ya. Jawabannya salah. Karena 0 dikali 0 bukanlah tidak sama dengan 1 ya. Jadi mau kita coba berapapun hasilnya, ini salah ya. 0 dikali 1 tidak sama dengan 1 ya. Salah semua kan jawabannya salah, makanya jawabannya tidak terdefinisi. Tapi kalau bentuk tak tentu apa aja contohnya? Kayak 0 dibagi 0, Bu. Betul. Bentar. Ya, contoh tak tentu itu 0 dibagi 0 ya. 0 dibagi 0, dia tak tentu karena jawabannya bisa banyak ya. 0 dibagi 0 misalnya 0. Betul, karena 0 kali 0 adalah 0. 0 dibagi 0 adalah 1. Betul juga ya, karena 1 dikali 0 adalah 0. Tak tentu, jadi bisa banyak jawaban. Gitu. Maka kita jawab 0 dibagi 0 itu suatu bentuk tak tentu. Kalau tak terhingga tadi ya notasinya adalah tak hingga begini ya, bilangan yang memang nggak bisa kita hitung secara manual ya, mungkin jumlahnya sangat besar gitu ya, atau mungkin sangat kecil ya. Jadi kalau tak terdefinisi tadi A per 0, ini 0 per 0. Tak tentu itu nggak cuma 0 per 0, nah yang di limit yang kita pelajari ada juga tahingga per tahingga, atau tahingga min tahingga. Nah, penjelasannya sama ya, karena nggak jelas gitu ya berapa jawaban tahingga dibagi tahingga sesuatu yang besar gitu. Ibaratnya nggak bisa kita hitung dibagi sama yang besar lagi. Apakah itu 1 mungkin? Ya betul aja, karena 1 dikali tahingga aja jawabannya tahingga. 2 dikali tahingga jawabannya tahingga. Jadi banyak kemungkinan. Kemudian ada tahingga, pangkat tahingga, dan yang lainnya ya. Kita belajarnya nanti ada 3 macam aja. Tahingga per tahingga sama tahingga min tahingga. Gitu, itu sedikit.
yang mau kita pelajari, tapi hari ini kita belajarnya limit fungsi aljabar menuju suatu titik. Menuju suatu titik tuh apa? Yang kemarin ya, yang di awal kita pelajari. Jadi menuju ke suatu bilangan tertentu yang tentunya dari kiri dan kanan itu dia mempunyai nilai limit yang sama. Karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas juga limit fungsi aljabar menuju tak hingga, itu lain lagi caranya ya. Nah, yang pertama sama dengan yang sebelumnya ya, ketika kita mendapatkan soal tentang limit, kita harus cek dulu secara substitusi. Kalau misalnya di substitusi dia ada hasilnya, ada nilainya, maka ya sudah selesai gitu. Nilai limit fungsinya langsung aja pakai substitusi. Contoh seperti yang soal nomor 1 ya. Jadi soal-soal yang bentuknya berupa polinom atau suku banyak ya, yang enggak berupa pecahan, udah dapat dipastikan ya, dia dikerjakannya pakai cara substitusi. Berapa jawabannya untuk soal nomor 1? Untuk soal yang pertama ini? 4 bukan, Bu? Ya, 4 ya. Kalau yang udah nyimak video yang udah di-share pasti udah ngerti ya. Ini mah mengulang aja. Itu kan. Tambah 2. 12 dikurangi 10 tambah 2. 4. Ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya kita gunakan substitusi untuk soal nomor 2 dan 3 itu tidak boleh ya. Tidak boleh pakai substitusi. Kenapa? Kenapa nggak boleh pakai substitusi untuk soal yang untuk soal yang 2 dan 3? Karena ntar jadinya 0/0. Ya, karena jadinya 0/0. Kalau 0/0 bentuk tak tentu jadi gagal digunakan substitusinya. Maka di sini ketentuannya, nah jika kalian menemukan kasus bentuknya pecahan, kemudian disubstitusi hasilnya 0/0, maka jangan lakukan substitusi. Gunakan cara faktor atau kali sekawan ya, atau mungkin pendekatan, tapi kalau pendekatan tidak disarankan ya ketika kalian sudah belajar ini, kecuali memang yang tidak bisa difaktorkan atau tidak bisa kali sekawan, boleh pakai pendekatan. Contohnya misalnya bentuk limit itu nggak apa-apa pakai pendekatan aja karena nggak bisa kita faktorkan contohnya. Nah, difaktorkan ini jika fungsinya dapat difaktorkan. Kemudian yang dikali sekawan itu kalau fungsinya mengandung bentuk akar, tapi nggak jadi apa ya namanya, nggak kaku banget. Jadi ketika ada akar kalian pasti mengalihkan dengan sekawan gitu, dengan akarnya. Bisa aja ada bentuk akar tetapi ternyata ketika dikalikan itu dengan akar sekawannya malah nggak ketemu gitu solusinya. Ada ya contoh soal yang seperti itu ya, mungkin bisa jadi gitu si bentuk akarnya itu ternyata bisa difaktorkan, mungkin aja gitu. Jadi nggak kaku banget ya, harus kalau ada akar pasti jadi pasti kali sekawan, kali akarnya gitu. Belum tentu ya, bisa aja ternyata lebih mudah ketika kita faktorkan gitu ya. Nah, dicoba aja, ketika gagal kita coba cara lain. Contoh yang ini berarti cara apa? Cara faktor. Cara faktor. Coba difaktorkan. Jadi langsung aja difaktorkan ya. Semua semua fungsi di pembilang dan penyebut yang bisa difaktorkan, faktorkan. Coba faktorkan X pangkat 2 min 4. X plus 2 sama X min 2. X plus 2 dengan X min 2. Yang penyebutnya? X plus 4 X min 2. X plus 4 X min 2. Nah, cara memfaktorkan itu setelah difaktorkan kita coret ya. Kita coret yang sama di pembilang dan penyebut, ada yang bisa dicoret ya. Yang sama bisa dibagi. Kenapa dicoret? Karena si X-nya kan menuju 2 ya. Jadi kalau menuju 2 tuh kan sebetulnya
ketika kita punya penyebut X min 2, kemudian kita substitusi nilai X-nya, X yang menuju 2, itu tidak akan menghasilkan nilai 0, maka boleh gitu melakukan pencoretan. Beda dengan fungsi, ya kalau di fungsi nggak ada kata limit gitu ya, langsung fx sama dengan gitu, x kuadrat dikurangi 4 dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nggak boleh ada pencoretan gitu. Ketika yang ditanyakannya F2, nggak boleh ada pencoretan karena kalau F2 si X-nya itu kan sama dengan 2, penyebutnya akan menjadi per 0 gitu, akan menjadi 0. Nah itu nggak boleh kalau di fungsi. Tapi kalau di limit dia boleh ada pencoretan gitu. Karena si X-nya menuju 2 saja, bukan X-nya sama dengan 2. Gitu. Jelas nggak bedanya? Jadi kalau fungsi dia nggak boleh ada pencoretan gitu ya. Tapi kita karena lagi belajar limit, ini boleh disederhanakan dengan dicoret. Kan coret. Coret itu maksudnya pembagian ya. Nah, kemudian sisanya jadi limit X menuju 2, X plus 2 per X plus 4. Nah, udah seperti ini, udah ada yang dicoret, itu kita tinggal substitusi nilai X-nya. Nilainya 2 yang disubstitusi. 2 tambah 2 per 2 tambah 4. Jawabannya adalah 4 per 6 atau 2 per 3. Gitu ya. Jadi gitu bedanya, kalau limit dia boleh ada pencoretan karena walaupun kita di sini seolah-olah kayak mensubstitusi angka 2, tapi kan sebetulnya nilainya hanya menuju ya. Ini nilai limitnya 2/3 ya, sebetulnya nggak pernah 2/3 tapi mendekati 2/3 gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan fungsi, dia nggak ada nilai limit fungsi, nggak ada nilai fungsinya gitu, karena nggak boleh ada pencoretan. Udah jelas cara faktor? Yes, Bu. Ya, jelas ya. Bu, contohnya gampang, tapi pas soal beda ya. Kan kita harus mengeksplor ya. Jadi jangan terpaku ke contohnya aja. Oke, kemudian nih contoh yang sekawan. Nah, yang sekawan itu sama halnya kayak kalian merasionalkan bentuk akar gitu ya. Jadi dikali aja sama bilangan yang hampir serupa, hanya beda operasi ya. Ini sekawannya berapa nih? X plus 3. X plus 3 sekawannya. Nah, sekawannya itu sekawan dari akar. Jadi beda dengan merasionalkan ya. Kalau merasionalkan kan kita fokusnya di penyebut ya. Penyebutnya ketika ada bentuk akar, terus kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Tapi kalau di limit itu kita nggak harus yang kita rasionalkan, ibaratnya kayak rasionalkan ya, harus fokus ke penyebut. Jadi boleh gitu ya, ketika akarnya itu ada di posisi pembilang, justru si akar yang di pembilang itu yang harus kita hilangkan gitu akarnya. Jadi di sini sekawannya bukan sekawan dengan X min 3, tapi sekawan dengan akar. Sekawan dengan 2 min akar X plus 1 gitu. Sekawannya berapa? 2 plus akar 1. Nah, gitu ya. 2 plus min akar X plus 1. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa si akarnya di pembilang juga. Gitu, nggak mesti yang penyebut aja. Kalau misalnya akarnya yang bawah, berarti yang di bawah yang kita ini kan ya. Kalau akarnya ada di atas sama di bawah gimana? Nah, kemungkinan ada soal-soal seperti itu yang kita melakukan teknik kali sekawannya 2 kali gitu, Mazia. Jadi ada 2 tahap, 2 kali kita kali akar sekawan gitu. Misalnya si penyebut dulu kita akarkan gitu ya, kita kalikan dengan akar sekawannya, udah selesai, kita lanjutkan lagi sekawan, cari sekawan dengan si pembilangnya, jadi 2 kali. Nanti kita coba ya soal yang seperti itu. Kemudian ini limit X menuju 3. Ini yang pembilang ada bentuk akar. Akar. Nah, kita kalikan, kita sederhanakan nih, jadi berapa si pembilangnya sekarang? 4 min X plus 1. 4 min X plus 1. Nah, si X plus 1-nya karena di dalam akar,
Jangan lupa dikasih tanda kurung, karena kalau nggak dikasih tanda kurung nanti jadinya salah ya menghitungnya. Nah, karena yang si pembilang itu udah kita sederhanakan ya, kita uraikan, kita kalikan sampai bentuknya sederhana. Yang penyebut itu cukup kita tulis lagi aja gitu ya. Jadi nggak usah semuanya kita jabarkan, dihitungnya nanti nggak selesai-selesai. Nah, udah kayak gitu, ini bisa disederhanakan lagi kan si pembilangnya. Jadi berapa? 4 min X min 1. Ya, 4 min X min 1. Jadi berapa tuh kalau disederhanakan? 3 min X. Ya, 3 min X. 3 min X, nah yang bawah kan X min 3 ya. X min 3, 2 plus akar X plus 1. Ada yang mirip-mirip? 3 min X sama X min 3. Ya, 3 min X sama X min 3. Tapi sebetulnya kan ini berbeda ya. Berbeda kan, 3 min X dengan X min 3. Dia berbeda, tapi dia punya keterkaitan ya. Apa kaitannya? Dikali min 1. Dikali min 1 ya. Jadi ini negatif 1 per, hati-hati ya. Yang ini sebagai penyebut 2 plus akar X plus 1. Gitu. Terus kalau udah seperti ini kita bisa langsung substitusi aja limit X menuju 1. Nah ini tinggal negatif 1 per akar 2 plus akar 1 plus 1. Jadi jawabannya? Ibu itu limitnya bukannya 3. Kok 1 sih? 3. Ya terima kasih 3 ya. Kok jadi 1? Ya 3. Ini salah ya. Jadi berapa jawabannya? Min 1 per 4. 1 per 4. Plus 1. Negatif 1 per 4. Dah selesai kayak gitu. Bisa? Ada yang mau tanya dulu? Jadi pencoretan ini nggak perlu yang harus sama banget gitu ya, tapi di sini ada keterkaitan gitu ya. Kan bisa aja si pembilangnya 2 kali dari misalnya fungsi yang penyebut gitu ya, yang penyebut yang mau kita coret itu mungkin aja gitu. Kalau di sini kebetulan negatif 1-nya dari X min 3 gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, kalau yang udah nyimak video, mungkin ini udah tinggal ngulang lagi aja, kan sama ya soalnya. Nah ini juga sama ya, tinggal kita faktorkan. Ini kita nggak usah bahas semua lah. Kita skip-skip aja yang udahnya. Nah ini contoh yang akarnya di penyebut. Sama caranya ya. Walaupun misalnya nih, kita lihat ya untuk soal yang ini limit X menuju 3, 9 min X pangkat 2. Ini kan 9 min X pangkat 2-nya bisa difaktorkan ya. Kalau kita kaku banget gitu lihat tadi petunjuknya, kalau ada yang bisa difaktorkan, difaktorkan. Kalau misalnya ada bentuk akar, kita akarkan. Nih, karena ada dua-duanya, terus kalian langsung pakai dua-duanya. Ya, enggak gitu-gitu juga sebetulnya. Ini kelihatan juga sih sebenarnya kalau misalnya kita faktorkan, kan belum langsung ketemu ya, ada fungsi yang sama di pembilang dan penyebut ya ketika kita faktorkan. Ini faktor dari 9 min X pangkat 2 berapa? X tambah 3 kali X min 2, min 3. X tambah 3 sama? X plus 3 sama X min 3. X plus 3 sama X min 3. Coba. X min 3 sama X plus 3. Ini jadinya yang kuadrat ini, yang negatif. Jadi gini. Ya. Hati-hati kebalik ya, karena gini, kalau di fungsi itu beda dengan kita cari nilai X di persamaan kuadrat gitu. Kalau misalnya kita nyari X di persamaan kuadrat kan sebetulnya boleh ya kita tukar-tukar, misalnya kita mau cari 9 min X pangkat 2 sama dengan 0. Berapa nilai X-nya gitu kan. Terus kalian biasanya kebanyakan nulisnya diganti dulu, karena ini anggaplah dikali negatif 1 dulu ya. Jadi X pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Maka hasilnya
X min 3, X plus 3 gitu kan ya, sama dengan 0. X-nya 3 atau X-nya negatif 3. Dan ini kan ini nggak masalah sebetulnya karena kita lagi berbicaranya tentang persamaan. Tapi kalau kita lagi bahas fungsi, jangan ditukar-tukar ya. Jangan ditukar-tukar karena tujuan kita bukan nyari nilai X-nya gitu. Jadi Kebalik. kalau Kebalik. 3 balik. dikurang X dikali 3 tambah X gitu. Nah, gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Mazia. Jadi gitu ya, lebih hati-hati lagi. Walaupun kan sebetulnya kalau misalnya kita nyari X ya nilainya sama gitu ya, sama-sama 3 atau negatif 3. Tapi kalau di fungsi, si posisinya jangan ditukar-tukar ya. Jadi penulisannya ya tetap aja harus 3 min X sama 3 plus X. Terus nggak boleh kayak misalnya mau disederhanakan gitu ya. Misalnya kita punya soal fungsinya itu 2. Bahas sedikit, bentar. Sebentar, coret-coretannya nggak muncul ya. Sebentar. Sebentar ya, ini agak ngehang kayaknya sebentar. Ibu restart dulu laptopnya ya. Kalian coba ini dulu aja, dijawab aja dulu materi yang ini soal ini 9 min X pangkat 2. Masih kedengeran? Kedengeran, Bu. Ya, start dulu ya laptopnya. Dia ngehang nih. Udah bisa. Oke, udah bisa lagi ya. Ternyata nggak perlu di restart, cuma dipencet ininya aja. Sebentar. Pencet. Oke. Pencet tombol. Ya, tadi itu sampai mana? Udah ada yang nemu belum jawabannya berapa? Halo, kedengeran lagi? Iya Bu, ada. Oke, ada ya. Kayak kirain harus dimatiin dulu ya. Ternyata apa namanya? Bisa nih ditekan tombol power sekali, padahal nggak sampai mati. Ya ini, nah ini kalau seperti ini, kalau difaktorkan dia nggak ketemu ya, ada fungsi yang bisa kita coret. Jadi pakainya cara ini aja, cara kali sekawan. Di sekawannya berapa nih? Ada yang udah dapat hitungannya? Berapa sekawannya? 4 plus 4 akar X plus kuadrat gitu plus 7. ya, X kuadrat plus 7 per 4 plus X kuadrat plus 7. Ini kita tulis lagi limit X menuju 3, 9 min X pangkat 2. Nah ini kita tulis lagi aja. Kenapa yang pembilangnya ditulis lagi? Karena yang mau kita sederhanakan yang penyebut. Ya, yang penyebutnya jadi berapa? Jadi 16 min 16 X min kuadrat plus 7. Ya, X kuadrat plus 7. Nah gitu. Berarti limit X menuju 3. Jadi yang penyebutnya jadi berapa? 9 min X kuadrat. Ya, 9 min X kuadrat. Nah, di sini kan kelihatan ya, walaupun ada bentuk yang bisa difaktorkan, ternyata nggak pakai faktor juga gitu. Pakainya kali akar sekawan. Dah, seperti itu tinggal kita substitusi. Jadi jawabannya berapa? 8. 8 ya. Oke, gitu 8. Jadi nggak kaku, kalau ada faktor harus difaktor gitu. Kalau ada akar harus diakarkan ya. Bisa jadi nanti ada yang ternyata akar tapi ternyata difaktor ya. Ada ternyata yang seperti itu. Nanti kita coba yang latihan. Gitu. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu?
Coba yang ini dulu ya. Nanti pertanyaan Fauzi setelah ini. Nah, ini kan sebetulnya mirip-mirip yang tadi Fauzi tanya ya. Yang kayak gini kan Fauzi? Iya, Bu. Yang kayak gini. Tapi yang ini bisa? Udah ngerti? Belum, kurang. Belum. Oke. Kita bahas ya yang ini. Nah, ini bentuk limit. Ada bentuk operasi pengurangannya gitu kan. Mungkin kita ingat ya ketika kemarin kita belajar sifat-sifat limit itu kan bisa limit pengurangan terus dipisah ya, tapi tidak semua kasus pengurangan limit itu bisa kita pisahkan jadi limit 2 per X min 2 dikurangi limit 8 per X kuadrat dikurangi 4. Nggak bisa untuk soal yang seperti ini sifatnya. Kenapa nggak bisa? Karena di sini ada bentuk pecahan ya. Ada bentuk pecahan yang ternyata kalau kita substitusi X-nya 2 itu menghasilkan 0. Sedangkan di sifat limit ketika penyebutnya kita substitusi nilai C-nya itu kan nggak boleh ya dia menghasilkan per 0 itu nggak boleh. Nah berarti sifat ini nggak bisa dipakai di soal yang ini. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, berarti kita harus buat si fungsinya itu supaya jadi satu suku. Kan kalau ini 2 suku ya. Ada 2 suku, 2 per X min 2 dengan 8 per negatif 8 per X kuadrat min 4. Ini kan ada 2 suku. Kita ubah jadi satu suku dengan cara dicari ya pengurangannya ya dengan cara kali sekawan gitu, cara kali sekawan. Dengan cara disamakan penyebutnya gitu ya, samakan penyebutnya dulu, disederhanakan. Kalau penyebutnya yang satu X min 2, yang satu lagi X kuadrat dikurangi 4. Nah, berarti penyebutnya jadi berapa nih supaya sama? Kalau di pecahan biasa sama dicari KPK-nya ya, ini juga sama cari KPK-nya, KPK dari X pangkat 2 dikurangi 4 dengan X min 2. Jadi cari si fungsi yang bisa membagi X kuadrat min 4 dengan membagi X min 2. Berapa fungsinya? Kuadrat min 4. Iya, X kuadrat min 4. Karena sebetulnya X min 2 itu adalah bagian dari X kuadrat min 4 juga ya kalau kita faktorkan. Gitu. Nah, sekarang kita bagi aja kayak biasa ya. X kuadrat dikurangi 4 dibagi X min 2 jadi berapa? Berapa hasil baginya? X plus 2. Iya, X plus 2, betul. Karena kan X kuadrat min 4 itu kalau difaktorkan X plus 2, X min 2. Nah, X min 2 itu kan bagian dari X kuadrat min 4. Maka kita untuk cari KPK-nya, ya ambil aja yang sudah mencakup gitu ya, mencakup keseluruhan. Ini X plus 2 berarti kan 2 dikali X plus 2. Nah, berarti ini dikurangi berapa? 8. Dikurangi 8 gitu. Dah tinggal disederhanakan limit X menuju 2, 2X plus 4 min 8 gitu. Ini X kuadrat min 4. Nah, jadi berapa hasilnya? Pembilangnya jadi berapa? 2X min 4. 2X min 4 per, nah X ini kan nggak sama ya bentuknya ya, berarti X kuadrat min 4-nya harus kita faktorkan lagi tadi, jadi X min 2 sama X plus 2. X min 2 dengan X plus 2. Ada keterkaitan nggak pembilang dengan penyebutnya? Ada, dikali 2. Ya, kali 2 ya. Ini kalau kita uraikan lagi kan jadi 2 dikali X min 2 gitu ya. Nah, ini ada X min 2, ini X plus 2. Kita coret nih yang samanya. Nah, tinggal disubstitusi limit X menuju 2, 2 per X plus 2. Jawabannya? Setengah. Nah, gitu. Nah, jadi udah nggak usah pakai pendekatan lagi, nggak usah dilihat lagi limit kiri kanan karena dia pasti sama ya, kiri kanannya setengah gitu.
Kalau pakai cara pendekatan kan lama ya. Kita substitusi 1,9, 1,99, 1,999 gitu. Kemudian kita ambil 2,0001 kayak gitu kan. Nah, ini kan lebih praktis ya, karena kita udah belajar cara faktor. Tapi memang pendekatan itu konsep dasar ya. Ada kan soal-soal yang nggak bisa kita faktorkan, tapi sederhana sebetulnya bentuk soalnya, ya kita bisa menggunakan pendekatan gitu. Gitu untuk soal yang ini bisa. Jadi kalau ada soal yang pengurangan atau mungkin penjumlahan, itu kita sederhanakan dulu fungsinya, baru gunakan cara faktor ya tadi ya, cara faktor. Kalau bentuknya memang bisa difaktorkan. Ada yang mau tanya dulu? Kita coba tadi pertanyaannya Fauzi ya. Oke, sebentar. Tulis dulu. Tadi Fauzi tanya nomor 4 gitu. Fauzi, kalau sekarang udah bisa belum nomor 4? Setelah Belum tadi coba, Bu. Oh, belum mencoba. Oke, kita sama-sama aja ya. Ini nomor 4. Kayak yang gampang, tapi harus mikir dulu. Iyalah, semua soal harus dipikir dulu ya, nggak bisa ditebak. Ya, amin. Mudah-mudahan ya 100 nilainya. Limit X menuju 1, 1 per 2X min 2 dikurangi 1 per X kuadrat min 1. Kenapa sih selalu pakai tanda kurung dia untuk menunjukkan aja bahwa limitnya buat semuanya gitu ya. Kalau misalnya limitnya cuma nggak pakai tanda kurung tuh kayak limitnya cuma buat 1 per 2X min 2 aja. Walaupun kadang kita paham ya sebetulnya buat semuanya gitu. Oke, kita bahas yang ini ya. Sebentar. Ada yang mau tanya dulu? Belum ya? Nah, contoh soalnya kayak gini. Coba disamain dulu penyebutnya. Jadi berapa? Jadi dikali silang, bukan Bu? Dikali silang. Nah, gini Faisal, kalau misalnya kalian kali silang, bukan kali silang ya. Jadi si KPK bukan pakai KPK ya, tapi pakai perkalian dari penyebut ya. Jadi gini maksudnya Faisal mungkin ya. Ini bawahnya jadi begini gitu. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kalian mengerjakannya seperti ini, nanti jadinya kalian mengerjakan dengan fungsi pangkat 3. Kalau menurut kalian ya, mengerjakan di fungsi pangkat 3 dengan yang pangkat 2 lebih gampang yang mana? Pangkat 2. Pangkat 2 ya. Nah, kalau misalnya yang seperti ini sebetulnya bukan nggak boleh, tapi nanti kalian jadi panjang menghitungnya. Jadi jangan gunakan perkalian, tapi gunakannya KPK. Gimana sih cara nyari KPK dari yang bentuknya kayak gini? Lihat ya. 2X min 2 itu kalau difaktorkan jadi berapa? 2 dikali X min 1. 2 dikali X min 1. Simpan dulu. Kalau X kuadrat min 1 difaktorkan jadi apa? X plus 1 sama X min 1. Ya, X plus 1 dengan X min 1. Nah, KPK itu sama hal KPK di sini ya, di aljabar ya, sama kayak kalian nyari KPK di bilangan biasa aja. Pakainya apa? Coba. Semua faktor ya. Semua faktor pangkat yang paling besar ya, pangkat terbesar. Walaupun judulnya KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya, kalian belajar dari SD belajar KPK, tapi belajarnya kan bentuknya bilangan ya. Jadi cari KPK dari
Misalnya 12 dengan 16 gitu ya, pertanyaan anak SD ya, tapi kalau di SMA kan enggak kayak gitu pertanyaannya. Nah, KPK itu kan ambilnya semua faktor pangkat yang terbesar. Berarti di sini kalau kita mau nyari KPK dari 2x min 2 dengan x kuadrat min 1, berarti ambil semua faktornya. Semua faktornya berapa aja berarti? Semua faktor itu di faktor yang pertama dengan yang kedua. Faktornya berapa aja berarti? Faktor tuh ini ya. Ini faktor, ini tuh faktor semuanya. Ceritanya tuh faktor itu semuanya. Berarti semua faktor, berarti kita tulis apa aja di sini? 2x min 1. 2x min 1, terus? X plus 1, x min 1. Ya, karena x min 1-nya udah disebut tadi ya di 2x min 2, gitu kan ya. 2 dikali x min 1, terus ada x plus 1, terus ada x min 1 lagi. Nah, karena tadi udah disebut sekali, udah sekali aja, nggak usah ditulis lagi dua-duanya. Gitu, kecuali nih kalau misalnya ada bilangan, yang pertama ya faktornya itu ini. Terus yang kedua itu x plus 1 sama x min 1 sama x min 1. Jadi kan ini x min 1-nya disebutnya 2 kali ya. Berarti KPK-nya itu jadi 2 x min 1 pangkat 2 sama x plus 1. Karena tadi ketentuannya itu semua faktor pangkat yang paling besar. Gitu. Ya, kalau misalnya di kedua itu ada x min 1-nya 2 kali, maka kita ambil yang 2 gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti maksudnya? Halo? Jadi x min 1 kapan pangkat 2 itu jadi pangkat terbesar. Iya. Ya, jadi pangkat Terus, terbesar. Tulis sekali aja kalau dalam Iya, tulis sekali aja. Tulis sekali aja. Karena kalau yang ini, kalau di soal nomor 4, dia ini kan x min 1-nya sama-sama 1 kali ya. 1 kali ya, bukan 2 kali, sama-sama 1 kali. Jadi tulisnya 1 kali aja. Tapi ketika kita punya soal yang lain, misalnya x min 1-nya ada 2 kali, yang ini kan 2 kali. Terus di persamaan yang pertama itu 1 kali, berarti kita ambil yang pangkat 2, kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti? Kalau di sini pangkat 3, di sini 2, berarti kita ambil yang 3 gitu. Kebayang? Kebayang, Bu. Nah, gitu ya. Hapus aja nanti pusing malah banyak-banyak. Itu jadi ambilnya faktor, semua faktor pangkat yang paling besar. Berarti kan kita ngambilnya kayak gini ya. Nah, udah seperti itu, udah tinggal dihitungkan aja, dihitung. 2x1 x plus 1 dibagi sama 2x min 2. Berarti sisanya tinggal berapa? Berapa hasilnya? Pembagian. Atau kalau kalian bingung, ini hapus dulu. Kalian tulis lagi begini. Biar nggak pusing ya. 1 per, ini kan kalian uraikan tadi 2x min 1. Terus ini kalian tulis x plus 1, x min 1. Boleh kayak gitu ya. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Limit x menuju 1, tadi kan kita ambil KPK-nya yang 2x min 1, x plus 1. Gitu kan, udah paham ya kenapa pengambilannya 2x min 1, x plus 1? Udah ngerti? Ambil semua faktor ya, ambil semua faktor. Ketika udah disebut 1 kali ya udah 1 aja, kecuali kalau misalnya si persamaan yang pertama punya pangkat 2 gitu, berarti kita ambilnya yang pangkat 2 gitu. Kalau ini kan nggak ada yang berpangkat ya, jadi kita ambilnya satu-satu aja gitu, nggak usah semuanya. Nah, berarti ini tinggal berapa nih hasilnya? 2x min 1, x plus 1 dibagi 2x min 1. Jawabannya berapa? Apa yang belum disebut? 2x min 1, x plus 1 dibagi 2x min 1. Oh, putus-putus bentar.
Off cam dulu ya, biar nggak putus-putus. Sekarang lebih jelas suaranya? Masih? Masih putus-putus nggak, Mazia? Ya, di Tania betul ya. Mazia, halo? Kedengaran? Kalau yang lain kedengaran nggak suaranya atau putus-putus juga? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Oke. Lanjutin ya. Jadi berapa nih Tania udah jawab, yang lain jawab nih jadinya berapa pembilangnya? Ada yang mau jawab? X plus 1 ya, Bu. Ya, ini X plus 1. Ya, betul ya, X plus 1. Kan sisanya, bukan sisa ya, hasilnya ya. Kemudian dikurangi oleh, ini jadinya berapa nih? 2 X min 1 X plus 1 dibagi X plus 1 X min 1. Berarti tinggal apa? 2. Ya udah kayak gitu. Terus disederhanakan lagi ini. Jadi berapa? X min 1. X min 1 per, ini berarti 2 X min 1 X plus 1. Apa yang dicoret? X min 1. Iya, X min 1. Nah, gitu. Udah, kalau udah ada yang dicoret, baru kita substitusi limit X menuju 1. Berarti ini jadi 1 per, gitu ya. 2 X plus 1. Jawabannya berapa? 1 per 4. 1 per 4 gitu. Nah, gitu jadinya. Jadi bukan nggak boleh pakai perkalian ya. Saya maunya pakainya penyebutnya itu 2X min 2 dengan X kuadrat min 1. Boleh aja. Tapi kalian nanti akan memfaktorkan pangkat 3 gitu kan. Memfaktorkan pangkat 3 itu lebih banyak ya waktu mengerjakannya dibanding kita memfaktorkan yang pangkat 2. Jadi lebih praktis ketika kita gunakannya KPK. Ambil semua faktor pangkat yang paling besar. Kalau ini kebetulan dia nggak punya pangkat, jadi kita ambil semua faktornya aja. Gitu. Ada yang mau tanya? Bu, aku masih bingung. Ya, yang mana? Kenapa bisa jadi satunya jadi X tambah 1 sama min 2? Satunya jadi, yang mana? Yang atas yang bawah. Ya itu Bu yang ini 2X min 1. Bawahnya. Ini Ya, atas. jadi X plus 1 dikurangi 2. Iya. Ya, lihat ya. Ini kan 2X min 1, X plus 1-nya udah ngerti dari mana munculnya? Udah. Nah, ini caranya dibagi terus dikali. Kayak misalnya, ini tuh siapa? Suara saya Faisal? Iya. Ya, sama kayak misalnya kita mau menghitung setengah dikurangi 1/3 gitu. Ini samain penyebutnya ya. Penyebutnya berapa? Ilustrasi dulu. Berapa nih penyebutnya? Kalau mau menghitung ini. Berapa? 6. Kalau ini kan, ya ini KPK-nya 6 ya. KPK-nya 6 kan. Berarti kan caranya 6 dibagi 2 gitu ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1, 3 gitu kan. Kemudian 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2. Kayak gitu kan caranya. Nah ini juga sama. 2X min 1, X plus 1 dibagi 2X min 1. Mana yang belum disebut? Mana hasilnya? 2X min 1, X plus 1 dibagi, dicoret. Berarti apa sih yang belum dicoretnya? X tambah 1. Iya, X tambah 1. X tambah 1 dikali 1. Jadi X tambah 1 gitu. Udah ngerti. Udah ngerti. Nah, ini juga sama 2 ya. Ya. 2X min 1, X plus 1 dibagi X plus 1, X min 1. Yang belum kecoret gitu. Yang belum kesebut mana 2. 2 dikali negatif 1, negatif 2 gitu.
Udah jelas sekarang? Jelas. Ya, udah bisa ya ini. Gitu. Fauzi udah jelas soal yang ini? Udah, Bu. Udah bisa ya. Jadi Ya, kemarin kenapa bingungnya? Yang penyebutnya gitu, Bu, Oh, yang menyederhanakan penyebutnya. ya, kayak gitu cara menyederhanakan penyebutnya. Jadinya kita faktorkan aja dulu. Kita ambil semua faktor yang ada. Ambil pangkat yang paling besar kalau dia berpangkat. Kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak pangkat, kalau nggak ada pangkatnya berarti ambil aja semua faktor. Nggak usah ditulis lagi kalau udah ditulis gitu kan. Ini X-1 udah kita tulis. Nggak usah ditulis lagi X-1-nya jadi 2 kali ya. Biar nggak pangkat 3. Cukup pangkat 2 aja. Gitu. Sama Oke, Bu, aja sih. makasih. Ya, sama aja kalau misalnya kalian mau pakai pangkat 3 juga nanti jawabannya tetap 1/4 ya. Cuman kalian lumayan gitu harus cari Horner dulu gitu ya buat nentuin si pangkat 3-nya. Nanti kan kalian faktorkan juga supaya bisa ada yang dicoret gitu ya. Tapi akan lebih praktis kalau kita gunakan KPK. Gitu. Kemudian soal berikutnya ya. Ada lagi yang mau tanya? Ada pertanyaan mungkin yang udah menyimak video atau mengerjakan latihannya. Latihan di submit ya. Di situ kan keterangannya sebisanya kalian. Jadi kalau latihan Ibu masukkan sebagai nilai kalian, nilai keaktifan ya. Walaupun jawabannya memang belum tepat, nggak apa-apa, tapi setidaknya kalian udah latihan soal. Caranya tulis aja di buku, nanti mungkin sewaktu-waktu Ibu cek gitu ya, sewaktu-waktu jika diperlukan ya. Mungkin untuk tambah poin atau apa gitu. Jadi dicatat aja. Itu ya untuk latihannya, di submit sebisanya kalian. Lebih bagus kalau misalnya semuanya udah paham, kalau belum ditandai aja, nanti kita bahas gitu ya di pertemuan berikutnya kalau misalnya memang perlu ada yang dibahas. Gitu. Hari ini ada kuis ya, nanti jangan lupa setelah pembelajaran KBM kuis 10 soal itu wajib submit jam 10 malam, harus submit semuanya maksimal. Oke, yang ini nih, kalau yang bentuknya ada pangkat 3 gimana? Atau mungkin pangkat 4, pangkat 5, sama aja caranya ya, pakai cara faktor. Coba difaktorkan nih yang pertama, yang pembilang. Pembilang faktornya berapa? Berapa faktornya? X-4 sama X-1. X-4 dengan X-1. Menyebut faktornya berapa? Berapa penyebut faktornya? Berapa penyebut faktornya? Ada yang bisa? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa? Halo? Mazia, mungkin Mazia, coba berapa faktornya? X pangkat 3 dikurangi 1. Ya, Bu. Ya, berapa faktornya? Bisa salah. Enggak apa-apa, salah juga. Berapa? Berapa ya? Bentar. Berapa ya? Bentar, Bu. Cap-cip ya, Bu ya. Cap-cip-cup. Ehan, mungkin Ehan. Oh, X3 min 1 teh ini. X-1 dikali X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, itu. X, berapa tadi? Ulangi. Ibu mah. X-1. X-1. Terus? Nah, ya. Terus dikali X kuadrat tambah X tambah 1. Iya, betul. Betul ya jawaban dari Mazia. Gimana tuh Mazia dapat jawaban ini caranya? Ada. Hah? Ada caranya. Ada caranya, udah pernah ngerjain ya. Nah, kalian kalau misalnya dapat soal yang kayak gini nih kan pangkat 3 ya, pangkat 3 dikurangi 1. Seandainya
lupa gitu ya, faktornya tuh lupa. Kan ini sebetulnya sering ya, sering muncul nih X pangkat 3 min 1, jadi mungkin sebagian besar juga udah pada hafal ya faktornya ini. Tapi ya seandainya ada yang lupa, sebetulnya ini mudah aja gitu cara mengerjakannya. Pakai cara apa sih kalau mau faktor yang pangkat 3 atau pangkat 4, pangkat 5? Coba-coba ya, coba-cobanya tapi nggak sembarang coba-coba. Coba-coba gunakan Horner misalnya. Coba-coba menggunakan bersusun gitu ya. Nah, pemilihan coba-cobanya itu sebetulnya dia cari aja keterkaitan dengan pembilangnya. Ketika X-nya menuju 1 di sini kan, X-nya menuju 1 berarti terus kita dapatkan si pembilangnya itu X min 4 dengan X min 1. Udah jelas bahwa yang mau kita coret itu adalah X min 1 gitu kan ya. Yang mau kita coret itu X min 1. Berarti si penyebut juga dia akan memunculkan X min 1. Nah, karena udah tahu nih pasti ada X min 1 yang muncul di penyebut, kita bisa gunakan cara Horner. X pangkat 3, X pangkat 2, X sama C ya. X pangkat 3 min 1 itu berarti kan X pangkat 3-nya koefisiennya 1, X pangkat 2 koefisiennya 0, X-nya koefisiennya 0, konstantanya negatif 1. Kemudian kita bagi dengan berapa nih di sini di kiri? Kita tulis angka berapa? Kalau dibagi X min 1 berarti yang kita tulis di sini berapa? X sama dengan 1. X-nya sama dengan 1 ya, si pembuat nolnya. Kemudian ini kita tutup, ini satunya turun, 1 kali 1, 0 tambah 1 gitu kan, 1 kali 1, 0 tambah 1, 1 kali 1, ini 0 ya. Ini kan yang belakang itu kan dia sisa ya, sisanya 0 atau artinya tidak bersisa. Berarti di sini hasil baginya itu menjadi pangkat 2 ya. Kalau pangkat 3 dibagi oleh yang linier berarti tinggal pangkat 2. Hasil baginya jadi X kuadrat ditambah X ditambah 1 gitu kan. Ini X pangkat 2, ini X, ini konstantanya. Kayak gitu jadinya cara memperkirakan gitu ya. Seandainya nanti di soal yang muncul bukan pangkat 3, tapi pangkatnya pangkat 5, misalnya pangkat 4. Kalian pakai cara coba-coba, tapi nggak sembarang coba-coba juga. Ya, coba-coba dengan bilangan yang sudah keluar di pembilangnya atau sudah keluar di penyebutnya gitu ya. Yang udah keluar fungsinya fungsi berapa nih yang kira-kira membuat jadi 0 si fungsinya. Kayak gitu. Udah jelas? Jelas maksudnya untuk soal yang ini? Jelas nggak? Halo? Aku mau nanya, Bu. Ya, Bu. Kalau Ya, misalkan boleh. kalau atasnya nggak ada X min 1 berarti bawahnya digabungin aja. Kalau nggak Jadi ada dikali- X min 1. Ya. Iya, Yang di kalau atas. nggak ada kalau nggak ada X min 1 berarti kalau nggak ada X min 1 ya nggak bisa ya kalau untuk soal ini. Mungkin ada fungsi lain yang bisa dicoret gitu. Jadi kalau ini kan fokusnya X min 1 ya. Kalau misalnya limitnya X min 4 gimana ceritanya? Misalnya limit X-nya menuju 4 berarti kan kemungkinan yang dicoretnya adalah X min 4. Oh, berarti bisa jadi si penyebut itu dia mengandung X min 4 kayak gitu. Tapi nggak bisa ya untuk kasus soal ini ya. Karena kalau yang ini kan dia faktornya bukan X min 4 tapi X min 1 gitu. Mungkin cari soal yang lainnya ya supaya kebayang. Ini kalau udah kayak gini kalian tinggal substitusi aja nilai 1-nya. Bentar kita coba cari soal yang. Nah, yang ini mungkin ya pertanyaan yang siapa barusan Faisal ya? Kita coba X pangkat 3. Nah, kita coba soal yang ini. Bentar. Limit X pangkat 2, nah, fungsinya X pangkat 3 dikurangi 8 per X pangkat 2 plus X min 6. Kita coba soal yang ini. Nah, kalau soal yang kayak gini gimana nih caranya?
Nah, yang mudah dulu kita untuk faktorkan ya. Yang bawah berarti kan? Yang bawahnya aja dulu. Si penyebutnya berapa kalau difaktorkan? X pangkat 2 plus X min 6. Kalau difaktorkan jadi berapa? Tambah 3 X. X tambah 3 sama X min 2. min 2. Yang membuat 0, X plus 3 atau X min 2? Yang kemungkinan dicoret, yang membuat 0 kan, yang dicoret itu. Yang mana yang dicoret? X plus 3 atau X min 2? Yang nanti pasti akan dicoret. Bentar. X min 2. Ya, X min 2. Berarti kan nanti pasti kita mau nyoret yang ini ya, karena ini membuat 0. Berarti kemungkinan si X pangkat 3 min 8 ini salah satu faktornya adalah X min 2 gitu. Paham nggak? Ini berapa gitu kan sisanya? Faktor yang lainnya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, betul? Kedengaran nggak? Masih putus-putus? Halo? Ya. Ulangi lagi ya. Tadi alasan X min 2 dicoret ini tahu kan ya? Karena X min 2 ini akan menjadi 0 gitu ya ketika kita substitusi 2. Gitu kan? Iya. Ya. Kalau yang bawah dicoret X min 2, berarti kan si pembilang juga harus mengandung X min 2 supaya kita coret. Dengan yang di penyebut kan dicoret tuh harus pasang ya. Pembilang dengan penyebut gitu kan, satu pasang dia harus dicoret. Nah, artinya berarti X pangkat 3 min 8 ini kalau kita faktorkan, salah satu faktornya adalah X min 2. Jelas sampai situ? Jelas. Ya, gitu ya. Karena salah satu faktornya adalah X min 2 dan kita belum tahu nih temennya tuh berapa, kita cari pakai cara Horner tadi. Cara Horner yang tadi itu kan tadi ya X pangkat 3, X pangkat 2, ini X, ini konstanta. Berarti X pangkat 3, koefisiennya 1, X pangkat 2, 0, X-nya 0 gitu kan, karena nggak ada konstantanya negatif 8. Jelas nggak? Faisal, sampai sini. Ya, Bu. Nah, karena tadi salah satu faktornya adalah X min 2, maka pembuat 0-nya berapa? Yang kita simpan di sini angka berapa? 2. Nah, ini kan simpan 2. Ini tutup. Ke bawah ya. 1 kali 2, 2, 0 tambah 2, 2, 2 kali 2, 4, 0 tambah 4, 4, 4 kali 2, 8, negatif 8 tambah 8, 0. Nggak bersisa kan? Artinya dia beneran faktor nih. Berarti hasil baginya berapa di sini? Hasil bagi. Kalau pangkat 3 dibagi oleh yang pangkat 1, berarti hasil baginya akan pangkat berapa? 2. Pangkat 2. Berarti di sini hasil baginya adalah X pangkat 2, gitu kan ya? Ditambah 2X ditambah 4. Masuklah ke sini. X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4. Gitu. Ya, Udah Bu. ngerti? Udah ngerti? Ya, kalau udah ada yang dicoret, udah tinggal kita substitusi aja gitu hasilnya ya. Si 2 di sini X menuju 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 4 per 2 ditambah 5. Jawabannya? Jawabannya apa nih? 12/10. 12/7. 12, 4, ya bener ya, 12/7. Dah aja gitu. Bener nggak sih ada 12/7 opsinya? Ya, 12/7 atau 2/5 ya. Nah, 22/5 lagi. Salah. Bentar. Aku jawabannya 12/5, Bu. Berapa per 7 per 5 tadi itu lihat. Bentar. Tadi salah ngitung itu. Kok plus 5 plus 3? Ini salah nulis ya. Ya, ini 3 kenapa jadi 5 ya? Di 3. Bentar. Berarti 12/5 ya. Kenapa tadi jadi 7?
12/5 atau jawabannya adalah 2/5 gitu ya. Udah ngerti sekarang yang tanya Faisal? Jadi gitu tekniknya kan sebenarnya kita nyoba ya. Nyoba X pangkat 3 dikurangi 8 itu faktornya berapa sih gitu. Nyobanya pakai cara Horner tapi nggak sembarang nyoba kan, kita pakai praduga juga ya. Kalau misalnya ternyata yang mau kita coret, yang mau kita hilangkan itu X-2, berarti kemungkinan gitu kan X pangkat 3 dikurangi 8 itu salah satu faktornya adalah X-2. Karena udah ketahuan nih satu faktornya, berarti kita tinggal mencari faktor yang lain dengan cara Horner atau boleh juga pakai cara bersusun gitu ya. Kalau mau pakai cara bersusun kayak cara bagi kurung gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Bu, mau Ya. nanya. Iya. Kalau ini bisa pakai cara L-Hospital gak ya, Bu? Oh ya, itu L'Hopital ya. Cara L'Hopital itu bisa. Cara L'Hopital itu nggak kita bahas dulu ya, karena prasyaratnya adalah kita sudah mempelajari materi turunan. Terus tidak semua soal bisa pakai cara L'Hopital. Yang bisa pakai cara L'Hopital adalah soal-soal yang ketika disubstitusi menghasilkan 0/0. Memang sih rata-rata ya sebagian besar soal kalau yang tipe-tipenya kayak gini substitusi hasilnya 0/0 ya. Jadi kalau soal yang kayak gini bisa pakai L'Hopital gitu. Raihan. Oh gitu, Bu. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Jadi L'Hopitalnya akan kita pelajari setelah kita mempelajari materi turunan ya. Jadi nggak dikasih tahu dulu sekarang ya. Tapi kalau kalian mau nyari sendiri ya, belajar secara mandiri, nyari tahu L'Hopital itu apa sih? Ya boleh ya. Terus kalau misalnya ulangan boleh nggak pakai cara L'Hopital ya? Kalau pilihan ganda mah ya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau misalnya pilih soalnya esai kan ada instruksinya misalnya gunakan dengan cara apa gitu. Ya jangan cara L'Hopital gitu. Kalau pilihan ganda ya boleh-boleh aja, silahkan, nggak masalah. Kalian belajar mandiri aja dulu kalau ingin tahu mengerjakan limit dengan cara L'Hopital. Memang ada beberapa soal-soal tertentu yang kalau cara faktor itu cukup rumit, cukup banyak gitu ya. Tapi kalau pakai L'Hopital tuh praktis banget ya. Tapi kan kita belum belajar konsep dasarnya. Gitu ya, kayak misalnya contohnya ini udah 1 menit lagi ya. Tadinya ada pengen dibahas satu soal lagi, tapi udah habis waktunya. Tapi itu ada di video, bisa disimak. Nih kayak nomor 9 nih ya. Kayak nomor 9. Dia kalau pakai L'Hopital tuh gampang banget lah pokoknya, singkat gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pakai cara akar sekawan ya, di sini mungkin akar sekawan itu lumayan ya, panjang banget, walaupun ya ketemu caranya jawabannya sama-sama juga ya, tapi karena kita belum belajar L'Hopitalnya ya kita pakai caranya akar sekawan. Lumayan agak panjang ya, dan harus benar-benar teliti untuk soal nomor 9. Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian udah belajar lebih dahulu cara L'Hopital, mah nggak boleh. Gitu aja ya, sudah pukul 12. Sebenarnya ada satu yang pengen dibahas lagi sih, tapi udah ada di video juga, kalian bisa simak lagi. Yang ini ya, kalau misalnya nyari variabelnya nggak ada. Tapi ini ada di video ya, nanti kalian simak aja. Post testnya coba dikerjakan, dikumpulkan maksimal pukul 10 ya. Ya segitu aja untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh di WA aja gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.